Selamat datang, mari kita coba bahas satu soal ini. Kita mulai dengan membacakan soalnya. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan yang dapat dituliskan sebagai A sama dengan 6T dikurang 2 dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Mula-mula partikel tersebut berada pada posisi X sama dengan 40 meter dengan kecepatan awal 8 meter per sekon ke arah X negatif. Ketika partikel tersebut berada pada keadaan diam untuk T atau waktu lebih besar dari 0, posisi partikel tersebut berada di X sama dengan titik-titik meter. Oke, sebelum kita kerjakan, kita harus perbaiki. Ini harusnya diberikan kurung ya, biar lebih jelas. Berarti 6T itu satuannya meter per sekon juga. Meter per sekon pangkat 2 juga. Kita coba gambarkan kurang lebih keadaan bendanya berada pada koordinat satu dimensi. Gitu ya, X. Awalnya dia di X, kita sebut X0 gitu ya, 40. Ini dalam satuan meter. Nah, saat dia di 40, titik 40, itu dikatakan kecepatannya V sama dengan, kita sebutnya V0 gitu ya, 8 meter per sekon. Oke, kamu bisa menuliskan arahnya seperti ini. Atau kalau kamu tidak ingin menuliskan arahnya, kamu harus memilih menuliskan minus 8 meter per sekon. Ini menandakan dia ke arah kiri gitu ya. Kita anggap ke sana positif, ke sini negatif. Lalu apalagi yang kita ketahui? Ketika partikel tersebut berada pada keadaan diam, oke, diam itu artinya V akhirnya sama dengan 0. Itu terjadi saat T lebih besar dari 0, ya masuk akal ya, tidak ada waktu lebih kecil dari 0. Nah, pertanyaannya dia di mana? Gitu ya. Tentu saja dia ke arah sini gitu ya. Berarti harus lebih kecil dari 40 meter. Oke, berarti pertama-tama harus kita ketahui adalah kapan dia diam gitu ya. T saat V sama dengan 0. Ini yang harus kamu cari tahu gitu. Nah, sementara kita hanya diberikan sebuah persamaan atau bentuk dari percepatannya itu 6T minus 2 dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Oke, berarti kita harus lihat apa hubungan percepatan. Ini percepatannya ditulis sebagai fungsi dari waktu. Apa hubungannya dengan kecepatan gitu ya. Oke, saya pikir Anda seharusnya masih ingat turunan pertama atau turunan kecepatan terhadap waktu gitu ya. Itu tidak lain adalah percepatan sebagai fungsi dari waktu. Maka bisa kita tulis dv itu sama dengan A sebagai fungsi dari waktu dt. Nah, ini sama-sama kita integralkan. A sebagai fungsi dari waktu. Oke, kamu lihat ruas kiri dan ruas kanan adalah integral tidak tentu gitu ya. Artinya nanti harus ditambahkan dengan konstanta. Oke, kalau kamu belum pernah mempelajari integral atau mungkin lupa, saya tidak akan menjelaskan di sini, tapi secara sederhana kita tuliskan integral dari mohon maaf, integral dari x pangkat n itu sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Oke, untuk sementara ini kita pakai dulu integral dari x pangkat n dx. Berarti kalau t, ini kita coba ganti ya, biar kamu gak bingung. Berarti integral dari t pangkat n dt itu sama dengan t pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. Oke, sekarang kita masukkan integral dari v. Tetap kita tuliskan seperti ini saja. dv sama dengan integral dari a sebagai fungsi t. Jangan lupa ada di atas ini. Itu ya, kita tuliskan 6t minus 2 dt gitu. Oke, sekarang kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan. dv nanti v integral dari v adalah integral dari dv adalah v sebagai fungsi dari t ditambah sebuah konstanta kayak sebut saja C1 gitu ya. Kemudian integral dari 6T pangkat 2 adalah 6T pangkat mohon maaf, ini tadi pangkat 2 ya.
atau pangkat. Oh ya, pangkat 1 benar. Saya salah. Ini 6T pangkat 1 ditambah 1 per 1 tambah 1. Sesuai bentuk yang ini ya. Oke, saya pikir kamu sebenarnya tidak punya masalah dengan itu. 2T pangkat 0. Pangkat 0 itu berarti 1 ya. 2 kali 1, 2. Ditambah 1 per 0 tambah 1. Kalau ini kita tulis V sebagai fungsi dari T ditambah C1. Ya, mohon maaf, ini harusnya satu lagi ditambahkan C. Kita sebut saja C2, konstanta gitu ya. Kenapa seperti itu? Nanti pelajari kembali integral. Integral tertentu diberikan konstanta. 6 dibagi ini 2, berarti 3 ya. 3 T pangkat 2 dikurang 2 per 1, ini 1, tetap 2. 2 pangkat, sorry, 2 T pangkat 1. 0 ditambah 1, ditambah C2. Oke. Karena ada dua konstanta di sini, biar kita nggak bingung, kita tulis, karena kita pengen VT saja, V sebagai fungsi T, 3T pangkat 2 minus 2T pangkat 1 atau 2T saja, plus C2 min C1. Nah, C2 dan C1 kita gabungkan saja, kita definisikan sebuah besaran konstanta lain, yaitu C, gitu ya. Itu adalah C2 min C1. Maka bentuk akhirnya adalah V sebagai fungsi dari T adalah 3T pangkat 2 min 2T ditambah C. Oke, sekarang kita sudah punya apa namanya, persamaan kecepatan sebagai fungsi dari waktu, gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah sini ada C, gitu. Ada C. C itu apa? Oke, secara intuisi sebenarnya kita harusnya paham ya. C adalah konstanta, berarti adalah kecepatan awal gitu ya. Kalau kita lihat persamaan ini, kecepatan awal yang tidak lain adalah min 8 meter per sekon. Kecepatan awal artinya kecepatan saat T sama dengan 0. Oke, kamu tinggal substitusikan V saat T sama dengan 0, itu sama dengan, kamu substitusikan T sama dengan 0 ke sini. 3 kali 0 dikurang 2 kali 0 tambah C, gitu ya. Oke, itu tidak lain adalah minus 8 dari persamaan tadi, gitu ya. Saat mula-mula atau awalnya saat waktu sama dengan 0, kecepatannya adalah minus 8 meter per sekon. Maka dari sini kita dapatkan C sama dengan minus 8. Maka persamaan kecepatan tersebut bisa kita tuliskan ulang uh, menjadi V sebagai fungsi dari waktu itu adalah 3T pangkat 2, 3T pangkat 2 minus 2T minus 8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kamu masih ingat dari soalnya tadi di atas, atau kita lihat kembali soalnya, ketika partikel tersebut berada pada keadaan diam, gitu ya, yang tidak lain saat waktu lebih besar dari 0, X-nya berapa gitu. Nah, kita ingin mencari X saat dia diam. Nah, diam itu artinya V sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini sama dengan 0. Berarti maka 3T minus 2T kurang 8 itu sama dengan 0. Ini adalah, mohon maaf, ini pangkat 2. Adalah persamaan kuadrat. Gitu. Kita nggak akan menyelesaikan persamaan kuadrat. Kamu bisa selesaikan sendiri nanti. Tapi ini dengan gampang sebenarnya ya. Bisa kita selesaikan dengan persamaan atau rumus ABC. T1,2 itu bisa ditentukan dengan min B plus minus B pangkat 2 min 4AC per 2A. Nah, nanti kamu bisa kerjakan sendiri. A-nya sama dengan 3, B min 2, dan C itu min 8. Jadi kamu tinggal substitusi ke persamaan ini, kamu akan dapatkan solusinya. Yang saya temukan adalah T sama dengan 2 detik, atau T sama dengan minus 4 per 3. Nanti saya harap kamu bisa hitung sendiri ya. Nah, dari soal dikatakan T lebih besar dari 0, gitu ya. V sama dengan 0, dan syaratnya adalah T lebih besar dari 0. Berarti yang dimaksud adalah T sama dengan 2 detik, gitu ya. Oke, berarti kalau kita gambarkan ulang benda tadi,
ada koordinat satu dimensi. Awalnya dia di 40, gitu ya, ini satuannya meter. Kecepatannya ke sana 8 meter per detik. Oke, ini T sama dengan 0. Saat T sama dengan 2 detik di sini, dia di sini V-nya menjadi 0 meter per sekon. Nah, ini X-nya ini berapa? Itu yang mau ditanyakan sebenarnya. Gitu. Oke, berarti apa yang harus kita lakukan? Apa hubungan X dengan T? Berarti itu kan yang harus kita cari tahu. Kita sudah tahu T, V, kita punya persamaan V, kita punya waktunya 2 detik. Nah, berarti apa hubungan V, X, V, dan T? Oke, oke, tidak susah sebenarnya ya. Turunan X terhadap eh, waktu tidak lain adalah V, gitu. V sebagai fungsi dari waktu. Sama seperti tadi, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk integral. Oke, sekarang kita punya batas-batas tapi. Oke, kita tuliskan dulu bentuk integralnya, yaitu dx sama dengan v sebagai fungsi t dt. X kita integralkan dari x sama dengan, jangan lupa awalnya tadi ya, x-nya di ini 40. Satuannya meter. Ini 40 ke x. X-nya berapa? Ya ini, kita mau cari, kita sebut aja x gitu ya. Nggak perlu kita ubah. Itu tidak lain adalah integral dari Vt dt. Nah, T-nya dari mana ke mana? Ya, dari awalnya 0, ini, ke 2 detik, gitu ya. 0, T sama dengan 0, ke 2. Nah, Vt-nya langsung kita ganti saja. Vt, jangan lupa, ini ada di atas 3T pangkat 2, minus 2T, minus 8. 3T pangkat 2, minus 2T, minus 8. Diintegralkan terhadap waktu. Oke. Oke. Berarti masalah kita sekarang tinggal menyelesaikan apa namanya? Masalah integral ini gitu ya. Dx, integral dari dx adalah x. Batas-batasnya adalah 40 x ke x gitu ya. Integral dari 3t berarti 3t pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1. Oke, mungkin tidak perlu dituliskan secara detail ya, atau mungkin lebih bagus juga. Sebenarnya agak lama. Oke, dikurang 2t 2t pangkat 1 plus 1 1 plus 1 minus 8t pangkat 0 plus 1 ini t ya, 0 plus 1 itu 1. Oke. X berarti ini artinya X dikurang, oh ya, ini T sama dengan 0 ke 2 gitu ya. Ini X dikurang 40, itu artinya X ini kita substitusikan nilainya X dari batas atas dikurang batas bawahnya, itu sama dengan 3T. Ada 3 di sini, ini 2 tambah 1 itu 3 ya, berarti 3 per 3 itu 1. T pangkat 3 dikurang, sama ini juga, ini 1 tambah 1 2, ini 2, habis berarti T pangkat 2. Ini 8, ini 1, 8 per 1 8. Ini T pangkat 0 tambah 1, berarti itu 8 T gitu ya. Jangan lupa batas-batasnya adalah 0 ke 2 gitu ya. Sebenarnya karena ini 0, berarti nggak perlu ya. 0 pangkat 3, 0 dikurang 0 pangkat 2, dikurang 8 kali 0 itu kan 0. Berarti nggak perlu kita uraikan. Kita akan mendapatkan bentuk akhirnya X dikurang 40 itu sama dengan T pangkat. T-nya langsung kita ubah ke 2 ya. 2 pangkat 3 kurang 2 pangkat 2 kurang 8 dikali 2. Gitu. Jadi T-nya kita ganti dengan 2. Seharusnya ini ada seperti ini. Dalam kurung dikurang 0 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 2. Jadi ini nggak penting ya. Dikurang 8 dikali 2. Mohon maaf, 8 dikali 0. Ini semua 0, kita hapus. Oke, bentuknya seperti ini.
Oke. Dx min 40 itu 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. 16 gitu ya. Berarti X sama dengan ini 8 dikurang min 8 dikurang 4 berarti minus 12 ditambah 40 itu sama dengan 28 ya. Jadi X sama dengan 28 meter. Oke, berarti posisinya setelah bergerak 2 detik itu adalah di X sama dengan 28 meter. Ini jawabannya. Oke, kurang lebih seperti itu pengerjaannya. Kalau kamu punya cara yang lain yang lebih gampang, kamu ikutin itu saja, gitu ya. Kalau ada yang salah dari pengerjaan ini, kamu bisa sampaikan. Atau mungkin ada yang kurang jelas dari cara penyampaiannya, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti UTM. Semoga sukses. Kita bertemu kembali di video yang berikutnya.